Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13, yaitu Ahmad Afwan Al-Hammam, NPM 1901020246, akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu desain instruksional atau rancangan pembelajaran berbasis Kutilas, yang dibimbing oleh dosen Bapak Nurman Ginting, SPDI MPDI, dengan mata kuliah Desain Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian desain instruksional pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan. Selain itu, dalam proses pembelajaran, hal yang penting yang harus disiapkan atau diupayakan oleh guru secara maksimal adalah bagaimana menyampaikan suatu materi. Dengan adanya perubahan dan pembaharuan pendidik, khususnya dalam proses pembelajaran, maka upaya tersebut dituntut lebih. Guru harus inovatif dan efektif dalam menyajikan pembelajaran, mendorong siswa aktif dan kreatif, serta materi dapat dengan mudah difahami oleh siswa dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, namun tetap sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen-komponen desain instruksional. Pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro atau dalam kurun waktu 1 tahun, atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang keenam, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya, teknik membuat desain instruksional. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, menganalisis tujuan tugas belajar. Yang ketiga, mengelompokkan tugas-tugas belajar dan memilih kondisi belajar yang tepat. Yang keempat, memilih metode dan media. Seorang guru harus cerdas dalam memilih metode belajar, yang mana dengan metode yang tepat, siswa dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Maka belajar mengajar dengan mudah. Dan guru juga harus cerdas dalam memilih media pembelajaran. Guru harus lebih cerdas dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi muridnya, agar murid dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kelima, mengembangkan tes. Dalam hal ini bisa menggunakan tes objektif, yaitu dengan cara memberikan tes pilihan berganda, atau tes non-objektif, yaitu salah satunya tes dengan uraian atau esai. Yang keenam, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Yang ketujuh, merumuskan tujuan instruksional. Selanjutnya, kesimpulan. Desain merupakan kerangka, bentuk, atau rancangan. Desain juga dapat didefinisikan sebagai berbagai proses aplikasi, berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan desainer adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang kemudian akan dibangun. Desain pembelajaran merupakan praktik penyusunan media teknologi komunikasi
dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara pendidik dan peserta didik. Dalam kurikulum 2013 atau disebut dengan Kutilas, peserta didik atau siswa dituntut untuk lebih efektif dan kreatif. Maka dari itu, seorang guru harus lebih efektif dan kreatif dalam menentukan desain pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.